Zombie Apocalypse. Baik, nah sekarang kita akan melakukan yang pertama nanti adalah buka seluncur. Buka seluncur. Nah, kita gunakan di sini minyak hangat atau minyak sarap karena efeknya kan menghangatkan dan juga membantu vasodilatasi atau pelebaran pembuluh. Kita ambil kop yang khusus untuk apa namanya? Khusus untuk ini ya. Jadi didirikan, jangan dicampur. Kalau pompanya boleh. Kita ratakan dulu. Kita kop satu tarikan aja. Kemudian jalan. Masuk angin dulu. Bungkuk. Jangan terlalu dengkek gini. Biar relax. Nah, itu dong. Bismillah. Ini nggak tawar AC ya. Ini naik turun dulu, terus kemudian digosok sini. Turu ya. Iya. Cek bujang yang ngono kuwi. Cek kuat ngampet. Terutama di skapula atau etong-etong. Lamanya berapa lama, Pak? Ya kurang lebih 3 sampai 5 menit. Ya. Ini fungsinya merelaksasi, kemudian melancarkan darah dan memaksimalkan proses pembekaman. Karena darah bekam itu kan bekamlah kalian ketika darah itu bergejolak. Ini dibikin bergejolak, muntuk-muntuk bahasanya. Nah, jadi nanti kan ketika sudah dibekam, tambah siap keluar toh. Nah, kalau langsung eksekusi di kop main kop itu ya kurang nyaman. Ini yang gasnya jangan kita campur ke yang bersih ya. Ini kita lap dulu di sini. Kalau di sini boleh tuh, ini kan udah nggak pakai lamnya. Oke, sudah kita relaksasi, kemudian kita tinggal mau ambil mana tuh? Contoh kaki ya. Nah, berarti ada tangannya biasa aja gitu sampai ini tetap pakai ini. Tapi dia di bawah tulang torakal antara T1 dan T2. Berarti di punuk kita cari dulu servikal. Di sini kan ada ujung, ada punuk. Semua punya punuk? Tapi nanti nggak boleh bekam di punuknya pas ya, harus turun ke bawahnya. Karena kita kalau bekam di punuk atau pas di pundak itu dia mengkhawatirkan akan menarik secara fasialis. Jadi akan ya bisa kita malah kayak palpasi atau apa gitu efeknya. Maka jangan
Kalau reali bukan pas di kuno, tapi agak ke bawahnya. Nah ini kan kita lakukan tadi. Kita mau ini saya mau praktekkan disinfeksi tadi ya. Ini ya. Ini ujung. Saya praktekkan. Ujung sama ujung dilipat dulu. Ujung lipat dulu. Kemudian perhatikan klem arterinya. Kalau gini nanti malah berlawanan. Ini ikutin ini, ya. Yang kita gunakan berarti ya sini, bukan yang sini ya. Nanti untuk moles. Nah ini kita mau disinfeksi, pakainya alkohol. Ya apa iodin? Apa campur? Alkohol aja, nanti pakainya zaitun. Ya. Nanti mau pakai iodin langsung iodin. Sebenarnya boleh langsung iodin langsung boleh. Itu opsional. Tapi ya jadi campur. Nah udah kita pakai zaitun ya udah zaitun, ada iodin. Ini kan tergantung opsional, makanya kita tampilkan ini untuk pilihan itu. Kalau mungkin jangan kalau PD dari nakes pakai iodin aja tidak masalah. Kalau kita orang umum pakai zaitun, ya zaitun tidak masalah. Sama zaitun juga bagus. Ya udah. Mana tadi? Nah ini. Terus kemudian disinfeksi dulu areanya. Ini tadi umumnya ya. Dan ini tengah melingkar. Kalau alkohol mah nggak kelihatan ya kan? Tapi sekali usah melingkar itu kayak obat nyamuk. Buang. Udah. Kemudian kedua kita pakai zaitun. Tuh. Zaitun. Ingat ujung. Kemudian klemnya masukkan, ya. Agak lebar lah ini. Kemudian baru pakai zaitun. Zaitun pakai spray boleh atau pakai kom juga boleh ya. Ada kom kecil tuh boleh. Ini 1, 2, 3, kita lebarkan sampai atas tidak masalah. Sudah. Kemudian baru kita kop. Ini jangan. Akan kita lata ya. Ini jangan. Ambil yang baru. Ini. Kop berapa? 1, 2, tarian dulu. Mas, udah masak belum? Masak kekencengan enggak? Enggak. Kita tunggu dulu 2-3 menit. Ya, kita tanya konfirmasi kekencengan enggak, itu harus. Jangan-jangan kasukom tidak kekencengan atau enggak rasa. Kalau enggak rasa berarti jangan nambahin. Kita kencangkan lagi, satu lagi. Cukup? Sudah nyaman nih 3 nih, dan nut itu udah nyaman. Mau ngurangi? Kurangi caranya ini dipegang. Tapi biasanya mengurangi dia akan lepas. Ini ditahan dulu. Baru kita kop lagi. Ditarik. Sesuaikan. Ya. Ya. Nah, pas session ini nanti kurang lebih butuh berapa? 3 sampai 5 menit. Kita biarkan nanti baru kita misalnya sambil menunggu ini kan kita bisa garap yang bawahnya. Misalnya kita ambil titik bekam yang di bagian melingkar itu disebut dengan apa? Titik bekam dibuka oktober alas. Kemudian di bawahnya ini azhar dia tinggal mau kita ambil yang mana? Netizen yang azhar apa namanya a'la atau yang bawah yang wasati. Ya. Jadi kita misalkan ngambil yang bagian sini. Bagiannya azhar wasati itu liver ya. Cukup?
kencang. Sebaiknya kopnya yang kayak kekecilan deh. Kita edit ya. Kita ganti kopnya yang di atasnya ini. Pakai shutter, gimana pakai jalur? Pasang nggak? Udah. Kurang dikit. Cukup? Cukup? Oke ya. Yang atas kita tambahin sekali lagi untuk memantapkan. Maksimal itu berapa kali? 5 menit. Enggak, kali-kali. Oh, 3 kali. Tapi tergantung. Sekali lagi tergantung kondisi dan kita harus konfirmasi. Yang kencengan ya kita kurangi. Karena kan dia kuat apa enggak? Oh, ya udah Mas boleh garuk-garuk. Garuk-garuk pakainya yang enggak di ini, misalnya di bungkus ini. Pakai masker pun juga enggak langsung ditarik gitu ya. Jadi juga pakai ini. Meminimalisir menyentuh yang enggak berhubungan dengan proses Pembakaran. ya, teman-teman yang di Zoom juga perhatikan ya. Oke, sudah. Ini yang atas sudah cukup ya, kurang lebih 5 menit. Nanti kita lepas, kita akan melakukan shutter. Tapi sebelum itu kita ajak doa dulu. Doanya di sini momennya. Kita bukakan suratnya ya, doa bareng. Mana suratnya hilang? Kelas ya. Kita buka dan ini mohon maaf ya, jangan diletakkan sini, tapi kembalikan lagi ke sini dulu. Jadi masih bersih ke bersih, nanti kalau udah kotor ke kotor. Jangan dicampur-campur. Kita buka seperti ini. Ini jangan dibuang dulu, nanti untuk terbagi. Kemudian kita sayat mulai dari tepi, tengah, tepi. Di kanan kirinya enggak? Nah, caranya pun nanti di sini ada tekniknya, yang mana bagian lengan bawah telapak tangan bawah kita ini itu untuk tumpuan. Jadi nanti gini ya, nggak boleh terlalu dalam juga. Ya, jadi cuma disentuh aja. Setelah ya, kita apa namanya? Ini kan, ini nahan sini. Cukup? Terasa nggak? Ini kita masukkan lagi, jangan lupa tutup ya. Cukup? Terasa? Kencang nggak? Cukup ya? Pusing nggak? Mau makan minum? Kita selalu ajak interaksi, kita ajak ngobrol, jangan-jangan nanti nggak sadarkan diri. Ya, tuh sudah keluar ya, alhamdulillah ini sudah berhasil. Ingat arah insisinya itu kalau yang bagian kiri nyerong gini, tengah ya tengah, nanti yang bagian kanan yang gini, itu mengikuti alur pergerakan kulit. Otot itu ada juga, ada petanya sih, tapi nggak terlihat. Jadi kalau yang bagian sini ya arahnya gini, agak miring kan itu. Nanti yang tengah ya tengah, nanti yang bagian sini juga agak ke sana. Gini. Miringnya berarti yang bentuknya gini. Oh, Semua kayak kerokan. sama kayak keran ini.
Ya, macam itulah ya. Jadi yang arahnya yang kiri gini, yang kanan ke arah sana. Yang tengah? Tengah atau tengah? Minimal berapa sayatan, Pak? Wah, Kira-kira. tergantung nanti ya. Kita nggak bisa ngasih 10 sayatan 20 nggak bisa. Tergantung. Jenengan ngasih 1 sayatan, nah ini ya pengalaman. Kalau pakai ini diusahakan yang tangannya tremor, jangan deh. Bahaya, nanti kedalaman kayak ngesetin daging ikan nanti. Mana ada yang ujian itu sampai dalam-dalam gitu, ya. Makanya kita harus dilatih dulu pakai apa tadi kemarin? Tadi apa? Pepaya. Dikira tadi kalau pepaya nggak keluar ini getahnya, ya keluar dikit-dikit itu tapi teratur, jadi berarti nggak bakat. Tapi kalau sampai kebelah jadi 5 berapa ya? Ya, ini ada anginnya ya. Angin. Luar ke dalam berlawanan arah jarum jam boleh, searah buat terserah. Yang penting masih di area ini. Dari luar ke dalamnya. Gimana mas? Cukup? Oke. Nah, nanti boleh setelah kita bersihkan darah, itu boleh kita ulangi lagi pembekaman sekali lagi untuk sampai keluar tanda bekam itu sudah maksimal, untuk keluar plasma. Ada plasma cairan ya, bening ya. Nah, ini darah yang offset yang ada di bagian luar itu bisa kita semprot. Ini alkohol boleh. Kan dingin lah. Ini semprotan dibersihkan pakai tisu. Offset ini tadi. Dilukai. Berarti nggak harus melingkar juga ya Pak ya? Enggak harus menikah juga, mau dibikin zigzag, mau pola-pola ini, mau pola terserah. Tidak, itu hanya kebiasaan saya aja juga. Bagusnya ngikutin arah tuang. Soalnya dari berlawanan arah jarum jam. Berarti lebih bagus ya melingkar dan berlawanan arah jarum. Ya, insya Allah kan ibaratnya merata ya. Merata. Kita coba ambil pakai kasa yang atas, kurang lebih dari 5 menit. Cara membersihkannya, ya ini agak gatal-gatal. Cara membersihkannya itu ini kita harus tentukan dulu. Yang kanan ini kan untuk yang bersih-bersih, yang kiri untuk kotor-kotor. Jadi nanti yang untuk menyekat kita pakai kiri, nggak masalah. Kita kasih perjanjian dulu. Nah kanan ini memang untuk nyekanya untuk kotor-kotor, yang kiri jangan untuk kotor-kotor. Harus ada salah satu sarung tangan bersih. Jangan semua belepotan darah semua nanti biaya gitu, ya. Jadi harus kita perjanjian dulu ke diri kita, jangan ke pasien. Ya. Nah ini misalkan kita nempelkan di sini, pas dulu, jangan ingat ini momen menegangkan. Ya, disinilah kalau kita pas ujian tuh nilainya kalau bisa darah tuh jangan sampai tumpah. Skill kita diuji di sini ya. Jadi ketika sudah seperti ini kita lihat dulu, pastikan darah ada bentuknya cair apa enggak. Kalau ada, biarkan dia tumpah ke kasar. Kalau enggak ada, ya udah ini kita anginnya kita pelan-pelan ya. Kemudian kita naik, tarik seperti ini. Saya mau kasih contoh yang sama, tapi nggak apa. Sini dulu, tahan sampai sini. Tahan ya, tahan, kemudian ini melingkar
kasanya. Malika boleh menyekat gini. Set. Tuh ya. Terus yang sini ini kan ada dua bagian. Ini udah betul udah semua ya. Hitam. Kemudian bagian yang dalam sinaka diseka pakai bekasnya kasa ini. Temuan busuk juga boleh. Ya, kita buang infeksius. Kemudian ini kita ambil kasa dulu boleh atau langsung ini di open lagi juga gak masalah. Bekasnya, paham? Iya. Kan ada pemulangan tadi kan. Nah, ambil tisu ini boleh kita bersihkan bekasnya dulu sebentar. Angin, ya. Banyak yang mana? Bawah. Lancet tuh mau nggak mau tetap lebih dalam daripada insisi, daripada pakai. Oh, yang satu ya? Jadi kita beri kasa banyak, cairannya banyak. Jadi kita tahan dulu, tunggu dulu nggak usah ke susu. Kamu tuh nyantai loh kan? Dulu, ya goyang-goyangkan dikit. Anginnya keluarkan dulu anginnya. Oke. Ini misalnya kita pakai ini contoh, tapi jangan sampai kena darah. Ini skill juga ya. Ini ventilannya ini kita tarik gini, kemudian melingkar set set ya. Terus yang penting ini jangan kena darah. Tinggal kita bersihkan. Ingat ya, kalau bersihkan posisi kita jongkok. Lagi ya. Baik, ini saya mau coba pakai ini lagi. Melihat set, sudah bersih. Darahnya tinggal di buang. Terakhir bukan kapan mas? Sudah lalu. Tanda pembekaman sudah maksimal dengan keluarnya plasma atau cairan bening. Ini loh, cairan udah ada banyak ya. Oke, kita ambil kasa lagi. Pelan. Tuh, lihat kita buka ya. Tuh ada cairan. Udah ada yang putih, ada yang bening, sini bening ya. Tanda bekam itu sudah maksimal. Cek dulu. Ada plasma cairan. Ada enggak? Ini ada. Ada enggak? Thumbs up. Rembes itu ciri khasnya, tapi tidak apa-apa tidak untuk sendiri karena beda dengan jarum sekali dia dibuka udah dia nggak rembes karena beda pori-porinya. Saya kan pori-porinya lebih panjang, maksudnya yang dibuka ya areanya, tapi kalau jarum kan kecil. Yang membedakan itu dia. Ada warnanya? Ada ya? Ada ya? Bening.
sampai 3 kali ya Bapak. Mau diulang lagi juga nggak masalah. Itu kata 2 kali, 3 kali juga bisa. Per titik ya itu ya. Tapi nggak perlu jenengan dilacak dulu, nggak perlu. Dilukai lagi, kadang kan ada yang kurang marah dilukai lagi. Ya, itu nanti malah jadi traumatik. Kasihan kulitnya. Nah, cara membersihkan finishingnya. Ini satu kasa ya, satu area luka. Nah, finishing, perhatikan. Kita kasih apa lagi? Minyak zaitun. Minyak zaitun itu paling bagus juga untuk mengurangi nyeri dan sebagainya. Jadi nanti kita pakai bibir kopi ini untuk meratakan. Kayak dipijat-pijat gitu ya. Pakai kopi yang bersih. Pakai ujung. Terus ini untuk apa tadi? Ingat tidak boleh kena di sampingnya ya. Sudah? Sudah? Sudah selesai ini? Nah, tahapan pembekalan untuk SOP insya Allah sudah selesai. Nanti kan tinggal bekas. Jadi emang nggak boleh mandi setelah bekam itu kurang lebih 2-3 jam. Kenapa? Iya, koridor masih terbuka. Jadi ada materi video untuk larangan kemudian dan sebagainya ya. Nanti ya setelah sholat dari karakter darahnya yang keluar dari yang sudah kita bekam. Apakah darah itu berbentuk cair, lebih dominan cair atau lebih dominan dia kental? Tapi juga berhubungan juga dengan beberapa memang setelah diteliti ada beberapa golongan darah. Golongan darah yang mudah kental, kata-kata darah apa? Yang punya O siapa? Nah, besok kita bisa buktikan yang golongan darah O apakah darahnya itu jenang O atau apa mas? O. Nah, cenderung memang dia lebih gelap, ya. Nah, terus kalau indikasi banyaknya toksin dan sebagainya itu intinya gini. Orang yang sehat darah tidak berbau, wis satu. Maksudnya sehat itu dia nggak ada penyakit di dalam ya kayak misalkan kanker dan sebagainya gitu. Tapi kalau baunya amis dan sebagainya itu berarti ada indikasi penyakit dalam. Oke ya. Kemudian kalau untuk indikasi penyakit tertentu kolesterol itu rata-rata nanti di kopnya itu dia akan banyak cairan tapi berlemak. Nanti ada. Tapi kebetulan tadi nggak begitu kelihatan walaupun ada. Karena ini karakternya dia kan udah kental duluan ya. Semoga besok pas praktek nanti bisa buatan sekarang yang mau makan gorengan diperbanyak dulu biar besok. Tapi secara umum ada beberapa karakter ya. Kalau gula, nah ini yang gula darah, yang diabetes, orang-orang yang gula darah itu karakternya memang nanti seperti jelly dan itu kan sulit pecah. Jadi dia itu kayak mengempal. Macam karakter gula itu keras ya, mengeras. Udah keras kemudian lengket. Itu biasanya orang yang punya gula. Nah, nanti ada beberapa, tapi kita belum bahas itu ya. Nanti ada tersendiri materi. Tapi insya Allah secara SOP Bapak Ibu sudah bisa dipahami, sudah bisa mengerti. Insya Allah bisa semua menyiapkan alat, kemudian menyiapkan pasien. Dari proses tadi insya Allah saya yakin gampang kok, sudah kelihatan. Hanya mungkin karena belum terbiasa.
Ya kalau udah ngabok-ngabois biasa. Ya. Oke. Kemudian pasien ini sudah selesai. Nanti kita persilakan untuk kasih minuman hangat atau apa itu ya. Terus pakai lagi mas ya. Terus nanti ingat, tadi kan kita membuat larutan apa? Klorin. Nah, mumpung saya masih pakai ini, jadi kita yang airnya 1:9, berarti berapa? Kita mau bikin contohnya separuhnya ini dulu. Separuhnya ini berarti berapa? Kak, separuhnya ini berapa? Ini berapa mili? Jadi 500. Berarti jual airnya berapa? Berarti 2 liter lebih. Ayo dikalikan yang punya kalkulator. Kali 9. 2 liter lebih 250 ini. 250 kali 9 airnya butuh berapa? 2250. 2 liter per 4. 2000. 2000. Nah, berarti 2 liter seperempat. Ini kita masukkan dulu ke sini airnya mana ya? Airnya 2 liternya. Itu apa? Ayo, itu untuk apa? Rendam. Untuk merendam yang ini dulu. Kan nanti kita sholat ya? Sholat Pak. Sholat. Tanggal 4 ya Pak? Ya. Kurang 10 menit. Berarti nanti dia sholat, masuk lagi kita tidak usah kemana-mana. Gak usah ambil kakinya, gak usah ngambil. Karena kalau semakin jauh dari jantung, otomatis apa? Suplai nutrisi atau regenerasi sel semakin sedikit. Ambil aja titik di situ ada atau ada titik. Nanti kan besok aja sekalian ya sebelum mau ya. Apa nanti dibaca? Apa nanti sedikit kita bahas titik. Karena besok jenengan masuk pertama kali besok kita ada ujian. Bagaimana masih mau? Jadi dapat dompet lagi nggak ya untuk tinggi nilainya? Iya. Oh iya dong. Nah, siapa? Brosur rumah. Brosurnya dong. 2/4 liter. Kita masukkan yang tadi. Masukkan dulu, ya. Nanti ditinggal sholat udah pas tuh. Udah. Sini. Ya, kita tinggal. Ini kita lepas. Buang. Ini berapa kali pakai? Buang juga, berarti modal lagi. Ini berapa kali pakai? Wah, dikumbah mana-mana ya. Oke, membersihkan bekas sayatan dengan tisu. Kita itu sebenarnya tahu kan bahan tisu itu kayak apa, yang sudah viral ya. Jadi memang kimiawi pada tisu ini sebenarnya tinggi. Tisu ini kan sebenarnya limbah, kalau kita tahu, ya, limbah Berarti diolah. bukan dari satu kali itu bukan ya? Ya tergantung pabriknya. Tapi rata-rata memang ini kan kualitas sekian di bawah kertas ya. Ibaratnya di bawah itu. Artinya apa? Bahannya bahan kimia berbahaya, termasuk bleaching kan, pemutih ya. Dikhawatirkan tidak semua orang itu tahan terhadap bahan kimia, terutama perwarna atau kimia yang sifatnya yang keras ya. Nah itu kalau efeknya jangka panjang itu salah satu nanti penyumbang untuk apa? Kanker. Nah, kalau kan kulit ya, berhubungan dengan kulit ya, nanti bisa kanker kulit atau kanker dan sebagainya. Makanya antisipasi untuk luka kita memang tekankan sekali untuk SOP PBI tidak menggunakan tisu ya teman-teman Jumana. Oke ya, ini tolong
mulai sekarang ganti pakai kasa aja. Kasa kasih kapas dalamnya, tisu boleh hanya untuk dibersihkan aja di luar area dari bekam. Jangka panjang tetap efek side effect-nya nggak bagus. Karena pun sudah Dinkes pun juga agak nyarankan luka pakai tisu, ya. Yang terakhir lagi juga nilai ini ya, cara bersihkan kita kalau pakai tisu itu juga boros, ya kan? Apalagi kalau darahnya banyak, sering licin ya, sering offset, darah itu jatuh. Ya itu saya pengalaman, saya pelaku tisu dulu, makanya tahu ya kenapa darah itu, karena karakternya licin. Nah itu, makanya kita belajar di sini bareng-bareng. Ayo rubah yang tadinya pakai tisu, kita beralih pakai kasa. Udah murah meriah tuh, beli berapa roll, beli kapasnya murah. Dan kalau punya steril, kalau steril yang penting udah siap aja kasanya untuk bersihin aja. Itu cara lebih aman, ya. Itu. Ada lagi mungkin? Hanya di buku ada, besok di materi khusus kita ada. Karena waktunya nggak ada. Yang jelas kanker darah, leukemia, yang sulit darah membeku, ya, hemofilia dan sebagainya itu nggak boleh. Itu ada. Tapi lebih detailnya besok. Ya, insya Allah kita akan bahas gitu. Nah, ini berarti jam berapa sekalian atau Nanti ini apa sekalian? kopi break dulu. Sholatnya kan habis sholat evaluasi. ini ada kopi break. Ada kopi break. Ada. Tinggi sebaiknya tidak kita bekam. Lepas tinggi benar. 38, 39, 40. 40 umum ya. Intinya demam tinggi jangan dulu ya. Tapi di ini dulu lah, di seluncur dulu, kira-kira demamnya sudah turun baru kita buka. Ada lagi? Kalau tensi maksimal? Nah, tensi di sini masih maksimal tensi. Maksimal tensinya berapa yang dibuka. toleransi ya? Tensi itu kan ada yang disebabkan oleh apa? Jadi orang yang sudah tensi tinggi biasanya terbiasa tinggi, itu kalau sekalinya rendah itu biasanya dia pusing. Nah, pas tinggi banget ya pusing. Batasnya berapa sih kalau orang hipertensi itu berapa? Yang kita tahu umumnya 200. Sistolnya berapa? Diastolnya di atas berapa? Nah, makanya di sini ada yang namanya tensi tinggi, berarti kan disesuaikan dengan kondisi. Tapi ada beberapa nanti dalam kontraindikasi ya. Nah, tensi tinggi ini berkaitan dengan kondisi seorang. Artinya kalau dia tensi tinggi tapi tidak berisiko, artinya dia sedang tidak berisiko, itu boleh kita buka. Tapi kalau tensi tinggi dia berisiko itu gimana maksudnya? Kalau kita bekam semakin memperparah, ya, karena dia ada komplikasi, itu sebaiknya dihindari. Maka nanti di kontraindikasi ya kita akan bahas lebih lanjut. Besok di kontraindikasi itu penting agar kita nanti hati-hati juga dalam membekam kondisi. Walaupun tensi bagus kan dibekam, tapi ada beberapa yang memang walaupun tensi tinggi harus kita perhatikan kondisi secara umumnya. Yang penting menstruasi, Pak. Hah? Kalau waktu menstruasi. Menstruasi memang ada pendapat, ada yang sebaiknya tidak dibekam dulu, ada yang boleh. Tapi di sini saya lebih pakai mazhabnya itu adalah kalau memang membutuhkan bekam dan itu darurat, boleh kok bekam pas menstruasi. Malah itu double. Yang penting apa? Tidak kekurangan darah, tidak pas anemia. Tapi kalau anemia, jojo. Habis anemia, kurang darah, menstruasi, keluarnya nggak besar ya. Jadi kubik jadinya, kuadrat lagi. Gitu ya. Ya. Oke, kita break dulu. Insya Allah nanti kita lanjut semakin seru. Ya, nanti kita evaluasi sambil ada materi titik sunnah. Insya Allah. Barakallah. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.